Selamat pagi menjelang siang kepada peserta webinar. Kita masuk kepada sesi kedua. Ini tidak kalah seru, tidak kalah juga ngehits. Ini salah satu alumni kita dari UNJ. Beliau salah satu yang kemudian sudah terjun dalam industri pariwisata, menjadi akademisi dan juga menjadi praktisi. Menjadi seorang owner, CEO, founder dari sebuah travel. Luar biasa. Jadi nanti kalau pertanyaannya berkaitan, saya kerja apa nantinya ya? Nah, ini bisa sharing dengan Bang Goji gitu. Jadi banyak dari mimpi dari teman-teman pariwisata, saya yakin bukan hanya menjadi tour guide, menjadi tour leader, tetapi menjadi pemilik atau pendiri dari BPW itu sendiri. Nah, yang kita datangkan ini adalah Bang Goji yang memang sudah berkecimpung. Jadi kita bisa tanya langkah-langkah, kiat-kiat mendirikan sebuah BPW. Kemudian bagaimana perkembangan BPW juga tersebut. Kira-kira seperti itu. Tanpa banyak kata, silahkan Bang Goji, waktu untuk Anda. Baik, Ibu Lala. Terima kasih sebelumnya, Bu Lala yang telah mengenalin saya nih ya. Tapi agak terlalu lebay nih, jadi saya makin grogi kalau terlalu lebay, Bu Lala. Gitu ya. Jujur Pak, itu. Yang pertama-tama saya ucapkan yang terhormat kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial, lalu yang terhormat dan saya rindukan banget ya Kaprodi Pariwisata UNJ, lalu dosen-dosen UNJ saya rindukan banget karena memang selain nggak pernah lagi ke Rawamangun, enggak, nah mulai tergoda tuh, mulai kita berpikir harus improvisasi seperti apa lagi, sedangkan kita juga harus tetap bertahan di situ. Gitu. Dan pada era ini ya, pada 4.0 di mana internet mulai berkembang, kurang lebih booming sekali 2010 dan orang mulai bergeser dari PlayStation, dulu saya Nintendo, Sega, lalu PlayStation jadi warnet penuh ya, game online, dan bahkan sekarang warnetnya juga udah berubah lagi jadi ke HP gitu. Begitu cepat, dari kurang lebih dari gitu percayanya ya investor ya dengan industri pariwisata. Saat pandemi aja yang kita tuh dianggap paling terpuruk, investor tetap percaya untuk membangun di Pulau Komodo gitu loh. Itu lagi begini nih gitu, dan teman-teman perlu bangga dan nggak yakin hidup di sini gitu. Saya dulu ditanya sama Bang Fahmi, salah satu dosen UNJ juga, pariwisata UNJ, Goji yakin nggak hidup di pariwisata, hidup di industri pariwisata? Saya bilang yakin. Saya nggak ngerti tuh yakinnya tuh harus bagaimana. Emang masa itu mau yakin gimana, saya bisa gitu. Tapi dia sudah kawin, itu pariwisatanya sudah kawin dengan budayanya, agamanya, dan lain sebagainya. Dan kita nggak bisa pungkiri itu, ternyata pada zaman, pada tahun berapa Bali dikenali gitu loh. Thailand ternyata pada tahun 2019 misalnya, saya kasih contoh lain, Thailand misalnya, di Asia Tenggara mungkin dia lebih paling banyak, 25 juta tahun 2019 wismannya, dan kita berapa belas tadi ya, 16-an gitu ya. Kok bisa begitu? Ternyata Thailand itu dibangun pariwisatanya, saya bilang sebelumnya, produksi massal menekan budget gitu. Iya, makin banyak orang kan konsep wisata gitu ya, makin banyak orang massal, makin murah biasanya seperti itu. Tapi dengan adanya teknologi ini kita terancam nih, dianggap mengancam gitu. Karena orang bisa siapapun, tentang nggak usah menghubungi travel agent, bisa jalan dengan mencari informasi dari HP doang gitu. Tapi berkembangnya zaman, ternyata travel agent juga punya produk untuk FIT gitu ya, yang biasa mungkin kita sebut dari 1 sampai 15 orang lah FIT itu. Selain ya sangat memperhatikan di yang setelah lama nggak bekerja, kaku badan, kaget gitu. Saya lagi ingat hari ini ya, selama masih ada bumi dan manusia, pariwisata tidak akan mati. Terima kasih, Bu Lala. Oke, terima kasih Bang Goji. Ya, kalau saya mendengarkan ya dari para alumni kita yang luar biasa ini, para narasumber kita hari ini adalah, ini memang pantas menjadi puncak acara narsisem kita ya, karena kita benar-benar disuntik harapan di masa pandemik yang sedang layu ini untuk pariwisata, bahwa kita masih punya harapan. Baik Bang Rusmin, Bang Goji juga tetap memberikan kita semangat bahwa
sampai quote yang terakhir, selama masih ada bumi dan manusia, pariwisata tidak akan mati gitu kan. Ya, itu menjadi poin pertama karena itu nanti silahkan bagi para peserta webinar untuk memberikan ini gitu kira-kira ya. Ini salah satu contoh bagaimana alumni entrepreneur muda, bagaimana mereka bukan berarti tidak memilih untuk tidak bekerja di travel lain, tetapi ketika menjadi sebuah travel itu sama juga dengan menciptakan lapangan kerja untuk orang lain. Saya pikir itu yang luar biasa dari para wirausahawan ya atau entrepreneur muda ini, salah satunya Bang Goji. Ini ada pertanyaan pertama Bang Goji ya. Oh ada langsung berurut nih. Oke, ini ada Revani ini ya. Halo Mbak Revani, konon MKN 9 Jakarta. Nah, ini kebetulan diundang sama tadi Kakak Revani. Kak Revani ini guru di SMK 9. Yang tadi bertanya di alumni 2012 itu sekarang jadi guru. Iya betul. Dia say hello ke saya, hai Polala, hai juga Fani, long time not see ya. Gitu. Buktinya maksudnya kayak gini. Terus lihat aprok gitu, bahasa Sunda, udah lama nggak ketemu gitu. Tadinya setahu saya Fani kan di travel ya, kemudian sekarang menjadi seorang pengajar, tetap di bidangnya pariwisata. Dan Gozi di Rusmin, sayang Rusmin ada keperluan lain. Saya bangga sekali ya sama kalian gitu. Gozi, kemudian Piu atau yang lain lah, yang bikin sendiri, yang tidak mau bekerja dengan di bawah orang lain, tapi dia mau sendiri. Ada Piu, ada Gozi, ada Anas, ada Tio di Magelang, kemudian ada Anas di Malang. Jadi ada Akbar. Menurut saya ingat betul Gozi pindah ke Prodi Pariwisata D3. Saya nggak mau terima tadinya. Saya bilang enggak, saya bilang sebelum ibu kamu datang dan membolehkan. Karena biasanya orang tua anaknya dari S1 pindah ke D3 gitu. Keberatan pasti gitu. Saya bilang kamu boleh pindah setelah ibu kamu datang. Setelah mamanya datang, saya jelaskan gini-gini, tapi dia yakin prospeknya seperti apa. Jadi saya pikir kesungguhan, kemudian tekun itu akan membuat dirinya sendiri itu berhasil. Saya melihat itu. Jadi saya bangga dengan alumni saya di pariwisata, walaupun D3 nggak kalah dengan S1. Cara tadi Gozi, cara Rusmin menjelaskan, cara kemarin Erlin, bagi saya itu sangat menarik ya. Karena kalian lebih dari guru gitu. Mereka udah lulus SMA, pasti bisa. Bisa kok, metodologi bisa, segala macam bisa. Gitu. Kita membuat saya bangga dengan alumni saya, dan saya juga berterima kasih sama Gozi, masih ingat karena dia akan ujian S2 nanti. Bu, doain saya, ya selalu saya doakan. Rusmin juga begitu. Saya bilang, Rusmin kalau kamu jadi pejabat yang amanah gitu nantinya gitu. Ya, hari ini juga saya mewakili panitia dan juga peserta webinar. Terima kasih Bang Goji sudah mau sharing pengalaman dan ilmunya kepada kami. Semoga bisa membawa kebaikan dan manfaat buat kita semua. Menutup saya sebagai moderator hari terakhir di webinar series Narsisme Mandalika ini, mengucapkan terima kasih banyak atas hari ini dan 4 hari yang telah kita lalui bersama. Saya kembalikan kepada Mbak Lulu sebagai MC. Mbak Lulu dipersilakan. Selamat siang. Terima kasih Mbak Lala dan juga Bu Buni dan semua dosen yang udah hadir hari ini. Terutama buat narasumber kita yang keren banget. Hari ini ada Bang Gozi dan juga Bang Rusmin yang sudah webinar hari ini, dan juga kita dari pihak panitia mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman dan juga para alumni yang telah hadir dan juga sukseskan acara ini. Saya tutup, kurang lebih mohon maaf bila ada salah-salah kata.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Perkenalkan, nama aku Dio Bersyaputra. Aku adalah mahasiswa aktif Universitas Negeri Jakarta dengan program studi Perjalanan Wisata Angkatan 2019. Nah, aku baru aja mengikuti acara webinar dengan tema perkembangan Biro Perjalanan Wisata di era digital Industri 4.0 yang dibawakan oleh Kak Gozisa. Nah, aku senang banget karena Kak Gozisa ini kata-katanya mudah dimengerti, terutama untuk kita mahasiswa, serta dan saat itu ada juga adik-adik dari SMK 9 Jakarta. Nah, dan juga cara pembawaan materinya itu sangat unik dan kreatif sehingga kita para audiens tidak ngantuk. Yang karena webinar itu biasanya kita audiens pada ngantuk, tapi ini gimana caranya bisa Kak Gozi ini bisa ngebuat audiens itu juga ikut serta dalam pembahasan materi. Nah, dan juga dari kelihatan banget Kak Gozi ini membahas materi sudah berpengalaman dengan materi tersebut dan juga memahami betul apa itu materi, isi sampai cara penyampaiannya itu sudah sangat bagus sekali dan juga profesional sekali. Nah, itu aja sih, pokoknya keren banget ya Kak Gozi. Sukses selalu Kak Gozi. Perkenalkan, nama saya Ratu Hana dari Prodi Perjalanan Pariwisata 2020. Cara Bang Gozi menyampaikan materi sangat asik dan mudah dimengerti. Gak lupa dengan cara Bang Gozi yang aktif mengikut sertakan audiens, bikin pendengar tambah semangat. Menurut saya pribadi, isi materinya pas banget dengan keadaan industri pariwisata saat ini dan memberi dorongan motivasi untuk kedepannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.